Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar secara online menganimasikan aset yang sudah saya desain sebelumnya. Hasilnya nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, tentunya teman-teman kemarin sudah belajar tentang 4 animasi dasar di After Effects. Maka dari itu, mari kita langsung membuka saja After Effects-nya. Mari kita menggunakan komposisi baru di sini dengan ukuran lognya jangan lupa dimatikan di ukuran 1080 kali 1350. Untuk durasinya tetap di 10 detik saja. Background colornya kita menggunakan warna hitam dan bisa kita oke. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan file yang sudah saya tuliskan di deskripsi atau saya kirimkan ke grup, dan kita akan memasukkannya di After Effects. Caranya adalah kita klik pada tab di sini, klik 2 kali, dan kita cari saja untuk file yang sudah saya desain di sini, After Effects JK. Kita masukkan di After Effects. Caranya adalah kita cari di sini yang berbentuk PSD, file PSD. Kemudian kita import, dan yang harus ditekankan di sini adalah kita harus menggunakan composition dan editable layer style. Karena saat kita menggunakan footage, dia akan menjadi satu layer saja. Dan kita tidak ingin seperti itu, kita menggunakan composition dan editable layer style. Kita oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan desain tadi ke timeline dan juga ke preview utama ini. Langsung saja bisa kita drag and drop ke timeline seperti ini. Dan yang harus kalian ingat adalah yang di drag and drop yang dimasukkan ke timeline adalah file yang ikonnya seperti ini, bukan file yang ikonnya folder. Kita klik 2 kali pada sini, dan kita bisa klik 2 kali lagi pada layer sedang. Dan di sini kalau kalian lihat, maka layer yang ada akan sama persis dengan apa yang ada di Adobe Photoshop saya di sini. Maka dari itu, kita akan lebih mudah untuk mendesain dulu di Adobe Photoshop. Selanjutnya kita akan menganimasikannya di After Effects. Mari kita mulai untuk menganimasikan botolnya terlebih dahulu. Karena di sini memiliki banyak sekali layer yang tampil, maka dari itu mari kita fokus pada beberapa hal saja. Caranya adalah mari kita mematikan meripat, mematikan mata yang ada di sini, mata tari layer. Saat kita matikan, dia akan hilang satu persatu, karena setiap kita matikan mata yang ada di layer, dia akan kemudian hilang. Kita fokus pada backgroundnya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu animasi yang bisa digunakan untuk contoh, namun teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri. Pertama, di background. Saya ingin membuat background ini yang awalnya dari bawah ke atas. Maka animasi yang tepat adalah position. Kita klik dulu layernya, kemudian kita klik di sini tombol P pada keyboard sehingga dia muncul animasi position. Selanjutnya kita aktifkan keyframe-nya di detik pertama. Kita aktifkan layernya. Kita aktifkan keyframe-nya di detik pertama sehingga di detik 1 nanti background ini akan muncul di lokasi yang seperti ini. Selanjutnya kita arahkan bar kita ke detik ke-0 dan langsung saja kita seret ke bawah, sehingga animasi yang tampil akan seperti ini, dari bawah ke atas menggunakan position. Agar lebih bagus lagi, mari kita membuat dua keyframe ini menjadi toggle animation yang easy ease. Caranya adalah kita klik dua keyframe ini, kemudian klik kanan keyframe assistant dan easy ease. Harus diingat bahwa klik kanannya harus berada di tepat di atasnya keyframe. Klik kanan, keyframe assistant dan easy ease, atau bisa ditekan F9 saja.
Maka dari itu, saat kita sudah menekan F9 pada keyboard pada kedua animasi ini, maka dia akan lebih mulus jalannya. Agar lebih baik lagi, mari kita mengatur kurvanya. Selain di Easy Ease, kita bisa mengatur kurvanya di sini. Kita klik satu kali sampai dia keluar warna kuning, warna ini, garis kuning yang bisa kita geser. Yang digeser adalah yang warna kuning. Kalau kalian lihat di sini, peak atau apa ya namanya ya, kurva tertinggi ini akan menjadi sesuatu yang lebih cepat daripada kurva yang di bawahnya. Seperti ini. Kalau kita geser kuningnya seperti ini berbentuk peak yang di depan, maka dia akan cepat melambat. Kalau kita ubah, dia akan seperti ini, dari lambat ke cepat. Selanjutnya kita tulis saja, kita atur saja untuk keyframe-nya agar berbentuk seperti ini, sehingga dia akan lambat, cepat, dan lambat lagi, seperti ini. Selanjutnya, mari kita membuat animasi ini terlihat lebih natural dengan memberikan Gaussian blur. Gaussian blur bisa diaktifkan di sini. Enable motion blur-nya kita centang, dan jangan lupa untuk juga mencentang di layer BG. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka akan ada transisi. Yang mana kalau kita tidak aktifkan, dia akan keras. Yang seperti ini, kalau aktif dia akan ada blurnya. Dan inilah yang kita cari. Sehingga nanti untuk animasi background-nya akan seperti ini. Lebih baik. Kita sudah berhasil untuk menganimasikan background. Selanjutnya kita akan menganimasikan dasar dan juga botolnya. Saya mohon maaf karena menamainya berbeda dengan apa yang harusnya. Seharusnya ini sudah dinamain layer 6 ini. Harusnya dinamain botol 1, botol 2, botol 3. Namun tidak masalah. Yang kita animasikan selanjutnya adalah dasar dulu. Kita matikan semuanya kecuali BG dan dasar, dan kita akan menerapkan animasi yang sama seperti background tadi. Di dasar kita akan mengaktifkan keyframe di detik ke-1. Selanjutnya untuk membuat dia beranimasi dari bawah ke atas, caranya adalah menggunakan position. Kita klik layernya, kita tekan P pada keyboard sehingga dia muncul position di sini. Kita aktifkan layernya di detik pertama, selanjutnya kita arahkan di detik ke-0, dan langsung saja kita geser menggunakan selection tool, sehingga animasinya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang tempo. Karena ini teranimasi sama dengan detik yang ada pada background, maka ini bisa kita geser ke kanan, teman-teman. Bisa kita geser ke kanan sehingga animasinya akan lebih baik. Sama seperti di background tadi, kita akan melakukan Easy Ease pada kedua keyframe dengan cara F9. Kemudian kita atur untuk kurvanya agar berbentuk seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk mengaktifkan Gaussian blur-nya, motion blur-nya. Dan dia akan berjalan seperti ini, dari bawah ke atas. Selanjutnya, kita bisa juga menganimasikan botol yang tengah dengan nama layer 6. Kita klik untuk layer 6. Kemudian tetap seperti yang tadi, kita arahkan saja di detik pertama. Kemudian kita menggunakan position di sini. Atau kita ubah saja menggunakan scale biar beda. Kita akan menggunakan scale yang awalnya dia menjadi kecil kemudian membesar. Tapi kita ingin membuat dia besarnya dari bawah ke atas. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus menggunakan pan behind. Pan behind ini adalah salah satu fitur yang ada di After Effects yang memungkinkan kita untuk bisa mengatur di manakah titik tengah dari sebuah objek. Di sini kita akan mengatur titik tengah di bagian bawah sini. Selanjutnya di detik ke-1 nanti
Di titik pertama nanti kita akan membuat botol ini sebesar ini, sebesar apa yang sudah kita lihat di sini. Kita aktifkan keyframe-nya, selanjutnya kita arahkan di titik ke 0, kita ubah scale-nya yang awalnya 100 menjadi 0. Maka dari itu saat kita apply, animasinya akan seperti ini. Botolnya akan dari kecil ke besar, dan dia kecil ke besarnya mulai dari bawah. Ini adalah pengaruh dari anchor point. Jika kita mengatur anchor point-nya di tengah, maka dia akan tampil dari kecil ke besar dari tengah. Ini ke ganti. Selanjutnya dia akan mengecil membesar seperti ini. Ini adalah pengaruh dari anchor point, dan kita akan mengatur anchor point-nya di bawah. Selanjutnya, tak hanya itu, seperti yang anchor point ini memang agak susah teman-teman, jadi harus diperhatikan agar letaknya tidak salah. Taruh di bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita mengatur dua keyframe ini seperti yang awal tadi. Harus diperhatikan setiap ada pergerakan, mari kita membiasakan untuk mengatur easy ease-nya dan kita atur kurvanya sehingga nanti animasinya akan lebih baik. Seperti ini. Di titik 0 dia akan kecil dan titik 1 dia akan besar. Dan hasilnya akan seperti ini. Karena temponya sama, maka bisa kita atur, kita geser-geser saja untuk animasinya akan bergerak di detik pertama atau keberapa. Dengan cara melihat di sini. Keyframe pertama ada titik pertama, maka dia akan muncul di detik pertama. Seperti ini. Kalau kalian lihat, tatanan dari layernya akan seperti ini, dan tatanan dari keyframe-nya juga akan sama. Di detik ke-0 dia hilang dari bawah ke atas, detik pertama dia sudah di atas, dan semuanya akan teranimasi dalam 1 detik. Ini boleh diaktifkan juga untuk motion blur-nya. Seperti itu. Bagus. Selanjutnya teman-teman juga bisa menganimasikan botol yang kanan dan kiri menggunakan scale juga. Di detik pertama nanti kita arahkan untuk scale-nya di kecil dan membesar, dan jangan lupa untuk mengatur anchor point-nya terlebih dahulu. Kita mengatur anchor point-nya di bawah, dan di detik pertama nanti dia akan besar, dan detik ke-0 dia akan kecil seperti ini. Kita atur untuk F9-nya atau easy ease, dan jangan lupa untuk diatur kurvanya seperti ini. Nah, jangan lupa selanjutnya kita akan mengatur tempo keluarnya yang warna merah terlebih dahulu, baru warna biru yang muda, dan kita akan melanjutkan pada animasi botol yang ketiga yaitu biru tua. Kita arahkan untuk anchor point-nya ada di bawah botol. Kita arahkan bar kita di detik pertama, kita akan menggunakan animasi scale lagi. Di detik pertama dia 100%, di detik ke-0 dia 0%. Dan jangan lupa untuk diaktifkan easy ease F9, motion blur, dan untuk kita atur kurvanya. Dan untuk itu kita akan mengatur lagi di tempo keluarnya, dan hasilnya akan seperti ini. Hasil dari animasi kita untuk sementara adalah seperti ini. Dan teman-teman bisa melanjutkan pada penganimasian daun, teks, dan yang lain sebagainya dengan mandiri, dan nanti akan saya buatkan untuk link pengumpulannya. Dan terima kasih untuk menonton tutorial pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, dan barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan boleh japri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.